Stres adalah salah satu faktor penyebab autoimun yang masih jarang dibahas. Satu-satunya saran yang biasa kita dapatkan tentang stres biasanya paling cuma, ya jangan stres ya, udahlah nggak usah stres. Tapi hampir nggak pernah kan kita dikasih tahu gimana caranya biar nggak stres. Sini aku kasih tahu kamu gimana caranya supaya kamu nggak stres lagi. Sehingga energi tubuh kamu bisa fokus untuk melakukan self healing, bukan untuk stres. Hai, aku Mala. Di channel ini aku berbagi cerita tentang proses perjalanan aku sembuh dari autoimun, hipertiroid, dan GERD melalui proses self healing. Dan salah satu proses self healing yang aku lakukan adalah mengeliminasi stres. Di episode sebelumnya aku udah cerita tentang gimana stres bisa jadi salah satu penyebab autoimun. Dan di video kali ini, aku akan bercerita tentang apa yang aku lakukan untuk mengeliminasi stres dalam kehidupan aku. So, tonton terus videonya sampai akhir ya, jangan di-skip. Oke, sebelum aku kasih tahu gimana cara aku untuk mengeliminasi stres, kita samain dulu persepsinya ya, pengertian kita tentang stres. Apa itu stres? Stres adalah kondisi saat tubuh kita bereaksi terhadap stresor yang membuat tubuh kita mengalami ketegangan baik secara fisik maupun emosional. Ada dua jenis stres. Stres yang adaptif dan stres yang maladaptif. Stres adaptif adalah respons stres fungsional yang memang kita butuhkan untuk keberlangsungan hidup. Seperti saat kita harus menyelamatkan diri dari bahaya, saat kita harus memenuhi deadline, atau saat melakukan aktivitas fisik. Sedangkan stres maladaptif adalah respons stres yang tidak sehat dan disfungsi dalam menanggapi stresor dan memiliki konsekuensi negatif jangka panjang. Stres maladaptif bisa memicu stres psikologis jangka panjang, mengganggu kesehatan mental, dan biasanya cara penanggulangannya justru menambah beban stres di kemudian hari. Stres maladaptif ini contohnya saat kita banyak pikiran, merasakan perasaan tidak nyaman seperti sedih, marah, kecewa, dan cemas berkepanjangan. Dan saat kita stres, kita akan mencari cara untuk mengatasinya atau coping. Dan seringnya coping mekanisme kita itu justru menambah sumber stres di kemudian hari. Seperti makan makanan manis. Karena gula itu bisa memberikan efek dopamin instan untuk tubuh kita dan mengunyah itu sendiri memberikan efek shooting atau menenangkan. Disitulah tanpa sadar, semakin kita stres, semakin banyak kita makan makanan yang nggak sehat. Lalu seperti tiba-tiba kita merasakan masalah-masalah kesehatan. Jadi yang membahayakan dan bisa menjadi penyebab autoimun ini adalah stres maladaptif ya. Jadi kalau kita melihat autoimun ini seperti skema gunung es secara keseluruhan, di mana kondisi autoimunnya ini cuman puncak gunung es aja. Di balik itu sebenarnya ada kondisi stres berkepanjangan yang kita rasakan. Di atas yang kelihatan autoimun, di dalam bisa jadi ada banyak stresor yang bikin kita stres terus-terusan. Entah itu masalah rumah tangga, masalah sama orang tua, mertua, teman, kolega, atau tetangga, masalah di kantor, masalah kerjaan, masalah ekonomi, finansial, dan lain sebagainya. Terus, apa yang aku lakuin untuk bisa menghadapi stres-stres ini dan mengeliminasinya dari kehidupan aku? Jadi ada satu prinsip atau filosofi yang aku adopsi yang membuat aku mampu menghadapi stres-stres ini dan pada akhirnya mengeliminasinya dari kehidupan aku. Filosofi itu adalah radical responsibility atau tanggung jawab radikal. Yang artinya aku mengambil tanggung jawab 100% terhadap apapun yang terjadi dalam realita kehidupan aku, terlepas dari apa penyebab awalnya atau ada tidaknya keterlibatan orang lain di dalamnya. Radical responsibility ini memang salah satu filosofi pemberdayaan diri yang cukup ekstrim karena menaruh fokus dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap diri kita sendiri. Tapi menurut aku, filosofi ini, prinsip ini tuh sangat transformatif. Karena buat aku pribadi ya, radical responsibility ini truly game changer. Dia merubah cara aku melihat dan memainkan peran aku dalam permainan yang kita sebut kehidupan ini atau game of life. Radical responsibility ini membuat aku keluar dari
victim mentality, dari peran aku sebagai korban jadi pelaku. Akhirnya aku bisa sadar bahwa aku tuh terlibat aktif dalam permainan ini. Jadi apapun yang sedang aku hadapi, masalah apapun itu, autoimun atau masalah apapun, aku pasti punya peran dan kontribusi terhadap kejadian ini. Dan itu membuat aku memerdekakan diri aku ya, dan membuat aku merasa berdaya. Berarti kalau aku bisa menyebabkannya, aku juga bisa merubahnya. Kayak gitu. Yang perlu digarisbawahi adalah radical responsibility ini tidak sama dengan menyalahkan diri sendiri atau self-blaming ya. Karena menyalahkan diri sendiri itu nggak ada gunanya juga. Menyalahkan diri sendiri itu cuma membuat kita terjebak dalam rasa bersalah, terpuruk dalam masalah. Sedangkan radical responsibility ini justru mengeluarkan diri kita dari masalah sehingga membuat kita mampu menganalisa atau mengobservasi diri kita dan masalah dan lingkungan kita ini secara objektif. Jadi perasaannya netral, fokusnya adalah di solusi. Fokusnya apa yang bisa kita pelajari, apa yang kita bisa rubah, dan bagaimana kita bisa merubahnya. Jadi itu beda banget ya. Self-blaming itu fokusnya di rasa bersalah, sedangkan radical responsibility ini fokusnya adalah di solusi. Jadi menurut aku, yang pertama dan paling utama agar kita bisa menghadapi stres-stres dalam kehidupan kita adalah kita perlu punya sikap mental yang benar, yaitu sikap bertanggung jawab ini. Karena tanpa bertanggung jawab, tentu saja kita tidak akan mampu menghadapinya. Yang ada kita mungkin malah lari gitu, menghindari masalahnya, atau jadi nunjuk, nyalah-nyalahin orang lain, nyalain keadaan, nyalain penyakit, nyalain lingkungan, nyalain temen, pasangan, mertua, orang tua, siapapun, apapun, pokoknya selain diri kita sendiri. Dan sikap mental seperti itu tentu saja nggak akan membuat kita kemana-mana ya, nggak akan membuat kita progres gitu. Aku akuin posisi seperti itu tuh nyaman banget, karena kan kita melepaskan tanggung jawab ya, kita nunjuk aja ke orang lain, itu salah dia, salah salah penyakitnya, aku gini, takdir segala macam. Nyala-nyalain tuh emang enak, emang nyaman, tapi itulah kenapa sukses atau sembuh itu ya kita perlu keluar dari zona nyaman. Kita perlu melepaskan atau menghentikan kebiasaan-kebiasaan mengeluh, menyalahkan orang lain, atau lari dari masalah. Dan mulai mengambil tanggung jawab radikal terhadap kehidupan kita. So, are you ready to take radical responsibility? Ini 5 pertanyaan yang perlu kamu tanyakan ke diri kamu sendiri untuk menemukan jawabannya. Setiap kali kamu menghadapi masalah, jika kamu ingin mengambil 100% tanggung jawab terhadap masalah dan kehidupan kamu. Pertanyaan yang pertama, apa kontribusiku dalam masalah ini? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang memancing kita untuk melakukan refleksi diri, agar kita bisa menyadari apa nih pikiran, perasaan, perbuatan kita yang tanpa sadar memancing masalah ini hadir dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang aku percaya atau tidak aku percaya yang membuat aku mengalami masalah ini? Karena apa yang kita yakini atau percaya itu mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membentuk realita kita. Kita sebagai manusia itu cenderung melakukan atau mewujudkan sesuatu yang kita yakini dan kita percayai, alih-alih menentangnya. Jadi kalau kita tuh yakin, kita percaya bahwa kita tuh nggak bisa, kita tuh nggak layak, maka kita akan cenderung mencari suatu bukti atau melakukan suatu bukti yang membuat kita makin merasa tidak layak dan tidak mampu. Jadi ini penting banget buat kita tuh melihat, mengetahui apa yang sebenarnya kita percaya nih tentang diri kita sendiri, tentang orang lain, tentang kehidupan. Karena kalau kita emang udah dari mindset-nya itu nggak yakin, kita ngerasa kita nggak layak mendapatkan, tidak layak untuk sembuh, tidak mampu, kita lemah, maka kita akan cenderung menghindari kesembuhan itu sendiri, seperti itu. Itu skema yang tidak kita sadari, maka dari itu kita perlu menggali ya ke dalam diri kita sendiri. Kita perlu melihat diri kita dengan jujur dan mengakui sebenarnya apa sih yang kita percaya tentang diri kita. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang aku lakukan atau tidak aku lakukan yang melanggengkan masalah ini? Jadi pertanyaan ini tuh sebenarnya men-trigger kita untuk menyadari apa yang selama ini tidak kita sadari ternyata
berkontribusi secara langsung ataupun tidak terhadap masalah yang kita hadapi. Nah, pertanyaan yang keempat adalah, apa hasil yang ingin aku ciptakan? Menjawab pertanyaan ini tuh penting banget, karena tanpa perubahan yang diinginkan, maka tidak akan ada perubahan yang terjadi. Seringnya tuh kita sendiri belum bener-bener tahu sebenarnya kita tuh ingin berubah kayak gimana sih? Goal kita tuh apa? Karena tanpa goal ya nggak mungkin ada goal yang dicapai. Kita perlu set up the goal dulu. Kita perlu ada dulu di dalam pikiran kita ini imajinasi sebuah perubahan yang ingin kita capai. Kebanyakan dari kita itu fokusnya hanya pada masalah, karena memang tidak pernah ada solusi yang terbayangkan. Lalu pertanyaan yang kelima adalah, bagaimana caranya aku bisa menciptakan hasil itu tanpa perlu mengubah apapun? Pertanyaan ini, setelah kita menyadari poin 1 sampai 4, pertanyaan ini mengajak kita untuk fokus ke diri sendiri. Di pertanyaan 1 sampai 4, kalau kita sudah mulai sadar, oh ternyata hal-hal apa saja yang mungkin mensabotase diri kita untuk mencapai tujuan kita. Di situ kita bisa melakukan upaya untuk merubahnya. Kalau misalnya kita sadari nih, kita punya belief yang ternyata tidak selaras untuk mendukung goal yang kita ingin capai. Misalnya, oh ternyata di dalam belief kita ini, kita percaya kalau kita tuh nggak layak, kita tuh nggak mampu, kita tuh pasti selalu gagal. Nah, maka kita jadi perlu mengubah dulu nih belief mindset kita ini. Kita bisa cari modality untuk membantu merubah mindset ini dengan mungkin hipnoterapi, atau kita lebih fokus lagi membuat jurnal perubahan yang secara konsisten, penuh komitmen untuk kita lakukan. Apapun itu, intinya kita fokus ke diri sendiri. Misalnya kalau kita punya masalah, kita tuh sering diperlakukan buruk oleh orang lain gitu, disakitin, dikhianatin misalnya sama orang lain. Kalau kita tahu tujuan kita adalah agar kita tidak pernah disakiti lagi, maka tanpa merubah orang itu untuk berhenti menyakiti kita fokus ke diri sendiri, kita harus melakukan sesuatu untuk tidak mendapatkan perlakuan buruk lagi. Misalnya ya kita harus menerapkan batasan dong. Terus kita sadar nih, oh ternyata di dalam belief kita sendiri, kita tuh sulit menerapkan batasan karena kita orangnya tuh emang gak enakan. Kita tuh empat banget. Nah, itu adalah PR kita, itu adalah sesuatu yang ada dalam kontrol kita untuk kita rubah. Kita yang perlu terapi untuk merubah biar kita tuh gak gampang dimanipulasi, biar kita tuh gak selalu mendem dan bisa berani untuk menerapkan batasan, berkata tidak. Nah, dari situ kita jadi bisa nerapin batasan. Kita bisa jadi memberikan konsekuensi terhadap orang itu, sehingga kita tidak perlu lagi masuk dalam kondisi dilecehkan atau diperlakukan dengan tidak baik oleh orang lain tanpa kita merubah orang itu. So, itu tadi 5 pertanyaan yang bisa kamu gunakan untuk kamu bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang kamu hadapi, sehingga masalah itu tidak berakhir menjadi stres yang kamu pendam dan merugikan diri kamu sendiri. Semoga apa yang aku ceritakan tadi bisa menginspirasi dan memotivasi kamu dalam perjalanan self-healing kamu. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa tulis komen kamu di kolom komentar ya. Like dan share video ini jika kamu merasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan keep on believing. Bye!